Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Yosima Putri di channel Yosima Putri. Dan kali ini aku mau ngabarin ke kalian kalau aku tuh udah kerja, karena kebanyakan itu tahunnya aku masih mahasiswa. Jadi sekarang termasuk video hari ini aku tuh nyiapin buat ngasih tahu kalian reviewku selama menjadi mahasiswa, entah itu di ITS atau di PNU. Nah, untuk sekarang aku mau bahas dulu reviewku menjalani perkuliahan di Teknik Informatika ITS. Karena dulu videonya udah lama banget nih yang aku upload di ITS beberapa tahun lalu ya, mungkin 4 atau 6 tahun lalu gitu. Jadi awal-awal pas aku masih di ITS semester 2 atau 3 atau 4 gitu, aku bikin video sama temanku tentang gimana caranya survive di ITS. General aja sih, dan itu opini kita gitu ya. Masing-masing orang juga berbeda dan mungkin keadaan sekarang juga udah beda. Makanya itu aku mau ngasih tahu kalian gimana kehidupan perkuliahan khususnya di Teknik Informatika ITS pas zamanku dulu. Jadi bisa dibilang aku pas kuliah tuh udah menjalannya dengan oke lah, semuanya terstruktur, terus mata kuliah dan lain-lainnya menurutku bagus-bagus dan berguna. Nah, ini kebanyakan orang pasti mikir, ini pelajaran yang kita dapetin waktu kuliah bakal berguna gak sih di tempat kerja gitu kan. Ini nanti juga aku bakal bahas, jadi jangan sampai skip, ikuti terus ya. Oh ya, di sini aku juga sambil buka PC karena sambil nginget-nginget apa aja mata kuliah yang dulu ada dan menurutku berguna sampai saat ini. Sebenarnya mostly semuanya berguna sih, tergantung kalian sekarang kerjanya apa. Aku sekarang kerjanya di salah satu startup di Korea di bidang IT juga. Aku sebagai big data engineer-nya. Dan dulu sebelum big data, aku juga sempat di startup juga di Korea juga yang bergerak di bidang AI. Jadi aku bagian AI engineer-nya. Nah, dari kedua pekerjaanku itu, aku mau ngasih tahu kalian kalau kebanyakan mata kuliah yang udah diajarin di Teknik Informatika ITS itu semuanya berguna, termasuk yang nggak berhubungan dengan AI atau big data. Salah satu contohnya adalah networking. Dulu itu aku pas kuliah nggak suka banget yang namanya server-serveran gitu kan, client server dan lain sebagainya. Terus habis itu kerja di Linux dan lain sebagainya. Aku dulu sama sekali nggak enjoy, kayak ya udah kerjain aja gitu, yang penting lolos aja gitu dari standar minimum gitu kan. Tapi ternyata ini karena kembali lagi karena pekerjaan ini di startup, jadi di startup itu diharapkan banyak bisanya kan, nggak cuman pekerjaan kita doang yang harus bisa, tapi kayak bagian server dan lain-lain itu juga harus bisa gitu loh. Karena kembali lagi aku kerjanya nih di startup, tapi emang di sini tuh semua ilmu tuh kepake gitu loh, dari yang client server, terus abis itu query-query database yang remeh-remeh ataupun sampai yang rumit-rumit, itu semuanya kepake. Jadi menurutku mostly semua mata kuliah di Teknik Informatika ITS itu kepake gitu. Oh ya, kalau kalian nantinya pengen kerjanya juga sebagai programmer atau software engineer gitu ya, kalian harus beneran belajar pas saat dasar pemrograman dan struktur data, karena di situ benar-benar basicnya ngoding, basic logic kalian tuh diasah. Jadi untuk dua mata pelajaran itu, karena dia tuh basic banget, buat kalian yang mau masuk Teknik Informatika ITS atau udah masuk, alhamdulillah, tolong diingat bahwa mata kuliah yang basic kayak gitu kalian harus benar-benar pelajarin, benar-benar pahamin, karena itu benar-benar bantu kalian nanti buat melatih bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah. Dan itu ada banyak banget kan cara menyelesaikan masalah. Dalam segi programming itu banyak banget, ada divide and conquer, ada yang dynamic programming dan lain-lain. Istilah-istilah ini akan kalian ketahui dan pelajari saat di Dasprop dan juga struktur data. Oh ya, ketinggalan barusan aku lihat ada perancangan analisis algoritma 1 dan 2. Itu juga menurut aku membantu banget juga, membuat skill asah dan logika kalian tuh makin tajam gitu. Jadi itu juga menurutku oke banget. Terus juga ada sistem operasi SysOp yang itu pertama kali kalian mempelajari Linux untuk di Teknik Informatika. Nanti yang advance-nya ada mata kuliah lain lagi yang namanya pemrograman jaringan dan lain sebagainya. Ini kurang lebih kalian akan mempelajari tentang OS dan bagaimana cara menggunakan, memakai atau membuat komen di Linux atau Ubuntu. Ini menurutku juga berguna banget pas aku kerja, karena aku butuh sesuatu yang dimana aku harus banyak menggunakan Linux. Jadi aku harus paham dan juga familiar sama term-term yang berbau dengan OS ini. Pas lagi ngerjain project itu yang paling seru adalah bikin codingan dari server ke klien ke server dan lain sebagainya. Kalau itu works, kalian akan merasakan puasan tersendiri karena kalian bisa menghubungkan atau membuat komunikasi antara dua server and client gitu kan, di tahap yang low level gitu. Biasanya kalau di Teknik Informatika itu pertama kalian akan diajarin C atau C++, kemudian
baru untuk pelajaran atau mata kuliah yang intermediate, advance, yang semester atas itu baru menjalar ke programming language lain kayak Java atau Python atau R dan lain sebagainya. Cuman pas dulu yang paling aku ingat adalah Python, dan aku suka banget pakai bahasa pemrograman itu karena itu emang udah bukan low level kan, dan itu asik banget. Cuman untuk logic dan lain-lain emang C++ itu terstruktur banget, jadi kalau kalian udah dapet logiknya kalian akan mudah untuk beradaptasi ke bahasa pemrograman lain. Sebenarnya start itu yang penting adalah terstrukturnya dan bagaimana cara kita berpikirnya gitu kan. Jadi kalau kita udah dapetin itu, kita mau ngoding bahasa apapun tuh sebenarnya bisa, tinggal ngelihat oh sintaksnya gini, ya udah aku berarti harus pelajari sintaks-sintaks yang kayak gini gitu. Jadi untuk berpindah bahasa dan memahami bahasa pemrograman lain tuh sebenarnya nggak sesusah itu gitu loh, kalau kalian udah dapet basicnya atau istilahnya logika kalian udah main lah. Jadi mau pindah ke bahasa apapun juga nggak masalah gitu. Terus buat data nih, ada sistem basis data, ada manajemen basis data, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan data ini juga berguna banget. Mungkin karena ini pekerjaanku sekarang yang aku cobain, kerjaanku macam-macam, jadi aku ngerasa semuanya ya berguna aja gitu. Cuman mostly emang startup kebanyakan mengharuskan kamu bisa apa aja gitu. Kalau kamu data engineer gitu, kalian juga harus naikin ke server dan lain sebagainya. Jadi instalasi di server dan lain-lain itu kalau di startup di Korea kita kerjanya bareng-bareng. Jadi bukan seperti perusahaan gede yang kita cuman satu part, ya udah kita ngerjain itu doang, kita nggak peduli sama udah setting belum environmentnya dan lain sebagainya, pokoknya kita ngerjain aja. Bedanya kan kalau di startup sama perusahaan gede gitu ya. Jadi semua hal yang aku pelajari di S1 di Teknik Informatika ITS mostly terpakai. Terus juga karena pekerjaan yang sebelumnya aku itu sebagai AI engineer dan aku bagian computer visionnya, jadi mata kuliah yang di sini yang aku bisa pakai juga saat kerja adalah pengolahan citra digital, kecerdasan buatan, sama computer vision. Jadi aku ngambil computer vision juga mata kuliahnya, dan itu semua lagi-lagi sangat berguna karena problem di kantorku saat itu mereka nggak seberapa paham dan tahu gimana cara nge-pre-processing sebuah image atau video yang mana nantinya bisa dipakai untuk mendeteksi lebih mudah atau inference-nya itu lebih bisa akurat gitu. Jadi pre-processing itu juga termasuk salah satu yang penting di sebuah pengolahan citra. Jadi nanti akan kalian pelajari juga di mata kuliah pengolahan citra digital atau computer vision. Menurutku mata kuliah yang aku ambil semuanya sangat mensupport aku banget untuk kerjaanku yang aku jalani saat ini. Oh ya, sebenarnya aku juga ambil mata kuliah lain kayak pemrograman web dan juga game ataupun sistem temu kembali informasi STKI, juga biomedi. Aku lumayan banyak ambil mata kuliah yang bermacam-macam, jadi aku bisa nyobain semuanya dan biar bisa tahu juga aku enjoy-nya di mana. Terus aku juga dulu pernah ada project untuk menilai UI UX. Di situ aku juga ngerti oh ternyata UI UX itu penting juga untuk sebuah aplikasi dan lain sebagainya. Jadi aku juga bisa ngeliat dari sisi desain, dari sisi user yang make dan lain sebagainya. Itu bikin kita tuh kalau tahu banyak hal tentang ilmu yang kita akan terapkan di masa depan nanti, kita jadinya bekerja itu secara efektif dan efisien gitu. Karena selagi kita mengerjakan satu hal ini, kita akan kepikiran, oh ini nanti kalau disambungin ke database gimana ya, ini website berarti UI-nya ada home-nya, terus home-nya kayaknya harus lebih interaktif kalau dia bisa pencet tombol ini, pencet ini. Jadi sekali kita ngerjain, yang di pikiran kita tuh banyak. Itu aku ngerasa kayak gitu sih. Jadi setiap aku mau melangkah, yang di pikiran itu sebenarnya banyak, tapi nggak semua harus kalian pikirkan kan. Jadi kayak tetap kerjain pelan-pelan dan seefektif efisien mungkin, karena anggap aja nanti codingan kalian itu juga bakal dilihat orang. Jadi bukan hanya kalian yang bisa mengerti codingan kalian sendiri, tapi juga orang lain juga harus bisa ngerti. Jadi kalau bikin nama atau variabel itu pasti dibilangin di awal-awal mata kuliah tuh, kalau bikin nama variabel jangan kayak A, B, C gitu kan. Itu yang tahu cuma kita, dan itu ya walaupun codingannya kecil-kecil tapi itu bikin habit kita untuk sekedar menamai variabel. Itu hal basic yang sebenarnya nanti juga bisa membantu kalian untuk bikin habit kayak gitu. Oh ya, terus abis itu ada RPL, rekayasa perangkat lunak. Terus ada mata kuliah yang ngurusin dokumen-dokumen software gitu, perencanaan perangkat lunak, manajemen perangkat lunak kayak gitu. Itu kan banyak bikin report ya. Nah itu juga sangat-sangat berguna buatku sekarang, terutama karena di startup lagi-lagi. Karena semua yang kita kerjakan harus bisa kita dokumentasikan dengan baik biar nantinya kalau dibaca sama orang paham gitu, dari sistem database-nya kayak gimana, dari sistem user, terus abis itu sampai ke bagian back end-nya, server-server dan lain sebagainya.
model dapetin datanya, model kita nge-retrieve datanya dan lain sebagainya, itu semua harus dijelaskan secara terang, jelas, dan gak redundan. Jadi lagi-lagi pemilihan nama variabel itu juga nggak boleh redundan, di dokumentasi juga seperti itu. Jadi semuanya harus benar-benar sama, dan mata kuliah tersebut bisa bantu banget kalian buat mengetahui oh ternyata simbol kayak gini tuh simbol user, simbol kayak gini simbol database. Jadi buat kedepannya kalian kalau disuruh bikin report sama perusahaan atau apa, kalian nggak bingung lagi tuh ini kalau yang modelnya bulat-bulat tumpuk itu icon apa ya, oh itu icon database kayak misal gitu. Kalau kalian udah tahu basic-basicnya dari mata kuliah ini, kan kalian bisa lancar itu pas bikin report, nggak perlu aduh bikin report pusing. Ya emang pusing, tapi enggaknya kalian udah tahu banyak hal dimana kalian bisa menggunakan semua yang kalian pelajari, terutama di teknik informatika ITS untuk di masa kalian bekerja nanti. Terus lagi ini nggak ngomongin tentang mata kuliah lagi, aku mau cerita tentang kehidupanku nge-lab di teknik informatika ITS, dan itu seru banget. Jadi di teknik informatika ITS tuh banyak banget laboratory. Waktu zamanku ada lab rekayasa perangkat lunak, RPL, terus NCC, networking gitu kan, terus KCV, komputer cerdas dan visi, terus ada IGS, game, terus LP1, LP2 itu kan laboratori untuk praktikum ya. Terus abis itu ada MIS, mobile, terus ada Alpro, algoritma pemrograman, ada yang database juga, aku sampai lupa nama-nama labnya. Nah, kalian kalau nanti ada perekrutan admin lab atau apa, kalau bisa kalian ikut aja, karena waktu aku berkuliah di ITS dulu, kehidupan admin lab itu sangat-sangat menyenangkan, karena kita bisa menggunakan laboratori setiap hari 24 jam, dan kita juga bisa tahu lebih banyak tentang proyek-proyek yang ada di dalam laboratori itu sendiri. Kita juga bisa kenalan sama kakak tingkat yang tugas akhirnya di lab tersebut. Terus pengalamanku pas aku jadi lab admin KCV pas saat itu, aku juga dapat proyek-proyek banyak dari dosen-dosen. Jadi menurutku benefit menjadi admin lab itu sangat-sangat membantuku dan ngasih aku banyak banget pengalaman, apalagi buat ngerjain proyek. Jadi dosen itu nge-reach mahasiswanya untuk ngerjain sebuah proyek itu kan gak asal tunjuk ini gitu kan, tapi ya emang dilihat dari lab ada nggak, misal ada proyek yang tentang website tapi berhubungan dengan AI misal, terus nyari orang-orang di KCV atau RPL gitu. Jadi karena kita sendiri udah punya privilege admin, jadi dianggapnya kita juga bisa atau capable untuk melakukan atau mengerjakan proyek-proyek tersebut. Terus aku suka banget di lab itu karena kalau misal kita nggak ada tempat pulang, misal waktunya kelas pagi sama sore, terus yang kita mau balik kos tapi jauh atau kosnya deket tapi mager balik, ya udah kita bisa di lab. Tapi sebenarnya di TC atau Teknik Informatika ITS juga ada Plaza Supeno kan, dimana kita bisa duduk-duduk juga di situ, dan tempat duduk di TC itu banyak banget. Jadi sebenarnya bisa duduk di luar, tapi lebih nyaman gak sih kalau kita di lab, terus ada kayak tempat buat ngecas dan ya nyaman aja gitu di dalam lab gitu kan. Dan sebenarnya nggak harus admin lab untuk bisa di lab, cuman kayak yang aku sebutin tadi, benefit pas jadi admin lab itu aku ngerasain banget. Jadi kalau kalian ada kesempatan untuk daftar admin lab, sebaiknya daftar aja karena seru banget, punya keluarga kecil gitu kan di TC atau di Teknik Informatika ITS gitu. Karena aku nggak tahu kalau untuk universitas lain apakah ada model admin lab kayak gini, karena setahu kebanyakan laboratory ya untuk orang-orang yang fokus tugas akhir atau project. Nah aku juga sebenarnya kurang tahu nih kalau Teknik Informatika ITS sekarang masih ada model admin lab kayak gitu apa enggak. Kalaupun ada, sebaiknya segera kalian manfaatkan hal itu untuk koneksi sama cutting atau dosen, terus kalian dapat project. Dan ya udah, itu sekian aja dari aku, karena reviewku intinya adalah mau nge-review semua materi yang ada di TC ITS, itu mata kuliahnya yang menurutku sekarang kebanyakan berguna banget untukku. Terus kehidupan di TC ITS juga menurutku menjadi admin lab itu sangat-sangat beneficial untukku. Satu lagi, schematics. Jadi di TC ITS itu ada event besar kan namanya schematics. Nah, schematics ini adalah event yang mana aku mengerahkan segala upayaku dan mengembangkan soft skillku di situ. Jadi yang sebelumnya aku nggak banyak ngurus ini ngurus itu, aku di schematics tuh kayak ngurus banyak hal, nge-manage banyak hal bersama teman-temanku. Jadi aku juga enjoy menjalaninya, dan itu bikin kalian refresh juga dari perkuliahan, perkodingan. Menurutku schematics juga salah satu kepanitiaan yang sangat membuat kalian improve dalam segi soft skill, manajerial, dan kerjasama sih. Karena di situ benar-benar kita ditempa untuk menjalankan event bersama, mensukseskan bersama dari awal perancangan sampai akhir. Itu menurutku pengalaman yang nggak pernah aku lupain juga jadi panitia Schematics 2018. Pas itu aku yang jadi main panitianya. Terus satu lagi HMTC atau BEM. Jadi kalau kalian masuk HMTC atau BEM juga, itu juga bikin koneksi kalian lebih luas juga. Intinya semua hal yang aku jalanin di Teknik Informatika ITS semuanya sangat bermanfaat, terus melatih soft skill, hard skillku juga, dan semua pengalaman itu sangat berharga buatku. Jadi kalau kalian sekarang sedang berada di Teknik Informatika ITS atau mau masuk Teknik Informatika ITS, semangat terus ya menjalani perkuliahannya, karena
kuliah itu nanti bikin kalian gak pernah lupa sama kehidupan perkuliahan, sangat memorable. Dan sampai sekarang pun aku juga masih suka terharu gitu ngelihat kayak, oh ternyata labnya sekarang berubah kayak gini, oh sekarang sistemnya kayak gini. Jadi overall itu aku ngelihat semua hal yang aku alami di TCITS itu hal yang paling berharga selama aku belajar. Biasanya kan orang-orang masa yang paling indah adalah masa SMA atau SMP, cuman menurutku masa yang paling indah buatku itu pas kuliah, karena aku ngerasa bonding banget gitu loh sama anak-anak TCITS itu. Jadi aku sangat bahagia dan bersyukur banget karena aku udah pernah berkuliah di sana dan aku nggak pernah salah pilih. Karena di awal-awal biasanya semester awal orang-orang kayak, aku salah jurusan nggak ya, gini-gini. Itu sering banget muncul kan, apalagi kebanyakan kalau belum pernah ngoding terus habis itu ngoding, aduh kayaknya aku salah jurusan nih gitu kan. Cuman percaya deh, yang kalian struggle sekarang dan lain-lain, kalian akan bersyukur dengan hal-hal yang kalian jalanin sekarang, karena nantinya akan sangat berguna di masa depan. Apalagi teknik informatika ITS banyak banget sub bidangnya yang dimana kalian bisa tetap menjelajah kemana-mana. Jadi kalian jadi seorang IT itu bisa kemana-mana. Misal kalian pengen jadi orang data atau AI engineer atau web developer atau Android developer, game developer, UI UX dan lain sebagainya, atau project management dan lain sebagainya, itu kalian bisa gapai dengan basic-basic kalian yang udah ada. Itu bisa sangat membantu kalian untuk melangkah lagi ke depannya. Jadi jangan khawatir, teknik informatika ITS lulusannya sampai sekarang pun masih banyak dicari, banyak pekerjaan, walaupun banyak juga course-course yang menyediakan hal-hal serupa, misal kayak menjadi data engineer dalam waktu 1 bulan atau apa. Cuman yang dalam course-course itu juga gak bakal mendapatkan pengalaman atau basic yang sama seperti kalian jalani selama perkuliahan S1 di teknik informatika ITS. Jadi tetap semangat dan ditunggu masuk teknik informatika ITS atau ditunggu lulus dari TCITS. Dadah!